Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sosiologi, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat saja ya. Bagi sahabat sosiologi yang barusan masuk di SMA atau madrasah, mungkin bertanya-tanya apakah itu sosiologi? Apa yang dipelajari dalam sosiologi? Sebenarnya di sekolah menengah pertama, sahabat sosiologi telah belajar tentang sosiologi dalam bentuk pelajaran IPS. Akan tetapi, pelajaran tersebut belum terlalu mendalam. Oleh karena itu, di kelas 10 ini, sahabat sosiologi akan belajar lebih mendalam tentang sosiologi. Mulai dari macam kajian pembelajarannya hingga manfaat mempelajari mata pelajaran ini. Pada bab pertama di kelas 10 ini, sahabat sosiologi akan diperkenalkan pada sosiologi sebagai bagian dari ilmu sosial yang membahas fakta sosial masyarakat secara objektif. Misal hubungan antar individu dalam kelompok, kemudian hubungan antara individu dengan kelompok, dan hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Sahabat sosiologi juga akan diajak untuk menelusuri sejarah perkembangan ilmu sosiologi dan melihat peran serta fungsinya di antara ilmu-ilmu sosial lain seperti ilmu politik, ekonomi, sejarah, dan antropologi. Sahabat sosiologi juga akan diajak untuk menelusuri berbagai realitas sosial, kehidupan sosial, dan gejala sosial yang ada di dalam masyarakat. Hal ini karena masyarakat sebagai objek kajian sosiologi. Dalam bab ini juga kita akan coba melihat pengertian gejala sosial, karakteristiknya, bentuk, dan jenisnya. Tentu saja sebelum membahasnya, kita perlu mengetahui hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Semua materi ini kita bahas dalam rangka memahami fungsi sosiologi dalam memahami dan mengkaji berbagai gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Ada banyak atribut yang diberikan kepada manusia, di antaranya adalah manusia sebagai makhluk bersejarah dan manusia sebagai makhluk berbudaya. Sebagai makhluk bersejarah, menurut Dilthey, manusia secara esensial berevolusi dan berkembang. Hal ini terjadi dalam masyarakat. Sebagai makhluk bersejarah, manusia menciptakan sejarahnya dan juga dapat menciptakan sejarah dunia, seperti Insinyur Soekarno sebagai salah satu penggagas gerakan non-blok. Sebagai makhluk berbudaya, manusia mengembangkan potensi dirinya, berinteraksi, dan mengelola lingkungannya. Kemampuan ini menghasilkan kebudayaan. Atribut-atribut yang diberikan kepada manusia seperti ini tidak dapat dilepaskan dari hakikat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kemudian, manusia sebagai makhluk individual. Kata individu mempunyai makna yang berbeda dengan individualisme dan individualis. Individualisme adalah paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Sedangkan individualis adalah sikap yang mementingkan diri sendiri. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki kepribadian yang unik. Dia memiliki penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan perasaan, dan sikap yang berbeda dengan sesamanya. Keunikan ini dapat kita lihat ketika seseorang bereaksi terhadap situasi dalam hidupnya. Coba perhatikan diri sahabat sosiologi sendiri. Apakah penampilan fisik sahabat sosiologi sama dengan penampilan fisik teman atau bahkan saudara kandung sahabat sosiologi? Lalu, apakah kemampuan sahabat sosiologi sama dengan kemampuan teman atau saudara kandung sahabat sosiologi? Apakah kebutuhan sahabat sosiologi sama dengan kebutuhan teman atau saudara kandung sahabat sosiologi? Ayo, sama nggak? Selanjutnya adalah apakah perasaan dan sikap sahabat sosiologi sama dengan perasaan dan sikap teman atau bahkan saudara kandung sahabat sosiologi dalam menghadapi suatu peristiwa? Ya, tentunya lain orang, lain sikapnya, lain perasaannya, walaupun masalahnya sama. Kata individu dalam konsep manusia mau menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk yang otonom, manusia memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya dan bertanggung jawab atas pilihannya itu. Manusia sebagai makhluk sosial. Selain sebagai makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada kodratnya adalah makhluk sosial. Dia tidak akan memperoleh keutamaan dan menjadi baik jika tidak mempunyai teman dan bahkan terasing dari masyarakatnya. Menurutnya, manusia harus hidup dalam masyarakat.
Dan di dalam hidup bermasyarakat, kita harus menunjukkan sikap sosial yang positif. Sikap sosial yang positif itu diantaranya adalah tenggang rasa, kerjasama, dan solidaritas. Selain itu, kita juga hendaknya memiliki sikap toleransi. Toleransi menunjukkan pada adanya suatu kerelaan untuk menerima kenyataan adanya orang lain yang berbeda dari kita. Tentu saja sikap ini perlu kita tunjukkan agar kehidupan sosial kita benar-benar kita bangun dengan baik. Kehidupan sosial sangat kita butuhkan. Sejak lahir, seseorang sudah membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Karena ketika lahir manusia berada dalam sebuah keluarga, sehingga kebutuhan ini mengarahkan manusia untuk hidup bersama dengan orang lain. Sekian untuk materi podcast kali ini, yaitu tentang manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Cukup sampai di sini dulu ya. Saya akan menyiapkan materi podcast berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa untuk selalu belajar. Salam Smart Sosiologi, stay on Sosiologi.